wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat para pengurus PJNU, para pimpinan lembaga, para tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, dusun genting, juga para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesempatan juga kesehatan untuk bisa menghadiri acara rutin tiap bulan, yaitu acara Weber Kloso dengan tema tadarus buku Racikan Kopi Ronggowarsito karya Bapak Sawir Wilasto. Namun sebelum itu, marilah kita buka acara ini dengan umul kitab. Alhamdulillah, acara telah kita buka bersama-sama. Untuk selanjutnya, sebagai salah satu wujud cinta kita kepada negara, marilah kita sejenak berdiri. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, hukul waton minal iman, walataku minal ilman, inhatu halal waton. Indonesia biladi antaun wanul faqoma, kullu mayyatika yawma tori hayyal qaimama, kullu mayyatika yawma tori hayyal qaimama. Wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Para hadirin dimohon duduk kembali. Maksudnya duduk. Jom kamu berangkat. Iya. Baik, inti alangkah enaknya jika kita sejenak mendengar lantunan sulut-sulut dari teman-teman. Monggo yang bertugas dipersilakan. Murwakani kami witi teperan kloso neki nyadong ridane Gusti suluk rujuk kanyengkani.
niat ingsun memuji yang nebut nama yang sukma paring murah ing donya mangke nembe akhiring akhirat kang pinuji datang berkah angkan wong kawelas ayo panapura kang kusa panapura kang kusa. Sayyid Abu ingkang kiri Syekh Umar Amirul Mukminin Usman bin Affan Kadalu Bapak Syekh Ali Murtado yang widi salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad Khatamul Anbiya dan Khulafaur Rasyidin Sayyid Abu ingkang kiri Syekh Umar Usman bin Affan Kadalu Bapak Syekh Ali Murtado Basmalah, oh basmalah, monggo bismillah Basmalah, oh basmalah, monggo bismillah Basmalah, oh basmalah, monggo bismillah Basmalah, oh basmalah, monggo bismillah. Iki wis kaya wis iki. Selamat malam Bapak. Sugeng dalu. Sae kabarnipun? Alhamdulillah. Niki dugi pundi niki Bapak? Niki wae sangi Plandungan. Oh. Nggih. Nah, niki Bapak, terus terang niki kula penasaran kan niki tentang tadarus racikan kopi kan ngoten. Dan saya rasa juga teman-teman yang lain juga penasaran. Langsung mawon Bapak nggih, monggo disclaimer sekaligus tentang latar belakang penulisan karya bukunya kados napa ngoten Pak nggih. Untuk waktu kalian tempat monggo kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rahayu. Ya pangapunten saderengipun dalam kedah matur suwun dumateng Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, lan leluhur. Dan niki wau kula kok sak klebat Pak Sutak ngguyu. Sak kelibat pas tak nguyu, bes kon lapo bes aku, bes sampe lapo bes. Jujur
mawon untuk Dinas Bumi, sosok Pak Sutar juga menjadi guru saya, menjadi teman saya, bahkan konco guyon nggih, konco ngarapi nggih Pak Eko nggih. Nyaman dibaca, pada akhirnya tidak bisa dikeluarkan, baru bisa saya temukan lagi karena saya tumpuk waktu corona itu di tahun 2020 nggak salah pertengahan itu saya temukan lagi naskah-naskah itu, kemudian saya baca, iya ini sebenarnya menarik. Nah, 2 seratnya Ronggo Warsito yang saya bedah dulu itu untuk dibahasakan ulang, akhirnya saya bahasakan ulang waktu saya masih tinggal di Malang dari tahun 2020 sampai 2023 itu 2 kali saya membahasakan ulang. Namun ternyata secara ini kalau saya merasa belum pas. Kemudian saya pulang ke Ponorogo, Jai. Iki wacane piye? Saya rekam. Nah, kan dari situ saya teringat, oh iya ada 2 naskah saya yang sudah matang sebenarnya. Karena dulu tulisan ini sebenarnya satu naskah yang lumayan tebal. Itu sempat saya pecah menjadi 4 bagian. Akhirnya 4 bagian itu yang pertama yang ini, kedua yang ini belum terbit, yang ketiga itu sudah hampir selesai, tinggal ya sudah 70%. Namun yang keempat sepertinya tidak bisa dikeluarkan karena adanya sesuatu yang bersifat ini ya, apa namanya, siri ya. Jadi tidak semua orang boleh mendapat atau tidak semua orang dapat jatah itu, karena bagaimanapun saya juga harus mengugemi permintaan beliau-beliau itu yang terdahulu itu. Ada wilayah-wilayah yang tidak boleh diberikan kepada semua orang, bukan karena terlalu bagusnya, mungkin karena bisa jadi orang yang akan mendapatkan itu tidak akan bisa menerima atau menolak, bahkan bisa menjadikan sesuatu yang mengkacaukan pemahamannya. Akhirnya saya bagi 3 saja. Terkait dengan buku ini sebenarnya bukan saya membicarakan kopi yang diracik Ronggo Warsito, tapi saya membicarakan beberapa poin tentang racikan kopi Ronggo Warsito, kemudian dari Tegalsari, merekam zaman hingga negeri hari ini. Jadi ada beberapa poin yang saya bicarakan karena awalnya memang saya mencoba untuk membaca ulang Serat Kalatiga dan Sabdo Jati. Namun ternyata ketika perubahan waktu mulai tahun 2003 sampai 2020 itu ada semacam peristiwa tambahan yang saya ketahui terkait dengan bagaimana situasi negeri, mulai perubahan banyak hal, penanganan COVID dan sebagainya, itu membuat saya berpikir ulang ketika kasus-kasus yang dituliskan Ronggo Warsito itu dikorelasikan dengan kondisi hari ini bagaimana. Kemudian ketika petuah-petuah Ronggo Warsito dan gurunya itu apakah masih relevan dengan hari ini atau apa tidak. Itu akhirnya saya naik turunkan sampai akhirnya saya ketika sampai di Ponorogo itu menemukan sebuah titik yang menarik ketika tulisan itu saya kembalikan ke ruh aslinya, serat sastra Solo. Saya kembalikan ke sastra Solonya, sehingga kalau membaca buku ini seolah-olah kita sedang membaca novel. Saya memang tidak memaparkan yang namanya data, tidak menceritakan peristiwa sesuai dengan timeline, namun menceritakan bahwa tokoh ini ada, peristiwa ini ada. Namun di situ pun juga saya naik turunkan, saya bawa ke kondisi hari ini, bagaimana kalau tidaknya Ronggo Warsito dengan kalau tidak kita hari ini, bagaimana zaman edannya Ronggo Warsito dengan zaman edan hari ini. Kemudian ketika Ronggo Warsito kecil berangkat dari keraton, itu pun saya di buku ini tidak menceritakan sosok Ronggo Warsito sebagai anak bangsawan. Saya mau menceritakan perjalanan batinnya Ronggo Warsito ketika masa kecil dia sudah mendapatkan pengetahuan dari orang tuanya
dan leluhurnya tentang ajaran-ajaran luhur. Di situ bagaimana anak seusia kecil waktu itu diajari bagaimana harus bersikap sebagai bangsawan, tetapi juga harus bersikap yang bisa mewadahi kalau di kan istilahnya ada penderek gitu kan, ada penderek. Dan bahkan yang lebih kuat di buku ini yang saya ceritakan adalah bagaimana Bapak Ibu Ronggowarsito mendidiknya dengan pengenalan-pengenalan kebiasaan tentang bagaimana meracik kopi, bagaimana kopi bisa memiliki nilai tinggi ataupun kualitas tinggi dengan cara bagaimana. Bahkan di sini juga saya memadukan dengan proses-proses pengolahan kopi, mulai dari pemilihan calon bibit atau biji kopi yang bagus untuk bibit itu seperti apa. Tidak mungkin biji kopi peberi atau biji tunggal itu akan menjadi bibit. Dia tidak akan bisa tumbuh. Yang bisa tumbuh adalah ketika satu buah kopi ada 2 keping biji. Karena yang tunggal itu hanya Gusti. Manusia selain Gusti atau ciptaannya yang bisa berkembang biak itu harus berpasangan. Itu di sosok Ronggowarsito kecil itu ditanamkan banget. Bahkan sampai ketika pohon kopi itu siap berbuah, sebelum pohon kopi itu berbunga ada proses mimili atau pruning ya, memotong sebagian ranting-ranting atau daun. Itu adalah proses memilih mana yang akan bisa ditumbuhi bunga dan mana ranting-ranting atau cabang-cabang yang justru akan mengganggu proses nutrisi kepada calon bunga. Kalau di kehidupan manusia mungkin obsesi, ego dan sebagainya itu harus dipangkas atau dikendalikan atau apalah istilahnya. Karena kalau saya mengatakan harus dibuang, seperti tidak mungkin. Yang namanya ego dibuang itu tidak mungkin. Yang ada adalah diajak komunikasi, diajak guyon. Nah itu yang disampaikan orang tua Ronggowarsito bahkan ketika menyangrai kopi. Karena kebetulan saya juga seorang yang menekuni bidang kopi, jadi istilah-istilah tentang pengolahan kopi saya masukkan di situ, dan filosofi kopi pun ternyata juga bisa dipadukan dengan filosofi hidup di era itu dan era sekarang. Dan bahkan kalau ngomong agak lincip sedikit terkait dengan ajaran-ajaran pesantren kuno, itu memang seringkali para sepuh itu tidak memberikan definisi yang lincip, yang terlalu daging-daging tentang macul, tentang mengajak ngobrol tanah. Bahkan biji kopi yang mau disangrai pun harus diperlakukan seperti apa, dikenali bijinya, kemudian yang ada di biji kopi itu apakah hanya bendanya atau ada malaikatnya, diajak ngobrol. Kemudian kalau kita mau merosting atau mau menyangrai atau goreng kopi, kita harus mengenali karakteristik biji kopi. Kopi Dampit, Robusta Dampit itu tidak akan sama perlakunya dengan kopi Robusta Arjuno. Karena apa? Ada perbedaan tanah yang bisa menjadikan kopi itu tumbuh, sehingga karakteristik kekerasan biji kopi itu tidak akan sama. Sebagaimana manusia, ketika menjadi guru kita tidak bisa ngebiah-uyah ngajari dengan cara begini. Proses sangrai kopi tidak jauh berbeda dengan proses bagaimana pematangan hidup. Belajar mulai kecil sampai besar tidak akan pernah sama setiap bagaimana proses mengolah kopi di proses sangrai, bahkan di teknik brewing atau seduh. Di teknologi penyajian kopi pun yang paling puncak sebenarnya teknik cupping itu adalah teknik tubruk. Orang Jawa mengenal kopi tubruk. Bahkan di tingkat kehalusan pembubukan kopi atau pemikiran kopi pun saya juga mainkan di situ untuk membicarakan bagaimana filosofi hidup orang Jawa supaya kopi menjadi enak dalam kesepakatan orang Jawa. Saya tidak akan mengatakan kesepakatan universal ya, karena setiap metode brewing itu memiliki perlakuan berbeda-beda. Namun karena saya membicarakan ini dari Tegalsari,
ya dari Tegasari yang saya pakai adalah patokan tentang bagaimana menggulawentah santri. Dibiarkan dulu sebentar, blooming, terbuanglah karbonnya. Nah, sama dengan ketika kita mengajari siapapun, kalau langsung digelontor, saya yakin orang akan kebingungan malah ketika pelan-pelan dibiarkan dulu berproses blooming, setelah itu tambahi airnya sampai mendekati penuh. Kalau di tradisi kami, ya di keluarga kami, kita tidak akan menyeduh kopi itu sampai luber, pasti ada nyisa ruang. Untuk apa? Satu, secara perlakuan kopi di situ juga akan ada ruang untuk berproses. Kalau dalam kehidupan, kalau kita terlalu memenuhi diri kita dengan ilmu, saya yakin proses, kalau di tradisi Jawa, proses untuk nyuwung itu tidak ada, karena bertabrakan di sini terjadi apa istilahnya, kerennya dialogisme di otaknya sendiri, bertabrakan di situ, saling menegasi. Tapi kalau ada ruang di mana kesempatan ruang, aku itu tuh pesantren kan begitu. Cuman kebetulan di keluarga saya ada banyak manuskrip yang bisa saya baca, cerita tutur yang sering saya dengar, bahkan kalau bapak ibu juga sempat mengajarkan itu, sehingga saya mencoba mencari diksi yang Ronggo Warsito ketika dia sudah menjelang dewasa itu kan sebenarnya sudah tidak mondok di Tegasari. Dia di buku ini saya ceritakan dia keluar dari Tegasari untuk jajah desa Milangkori, keliling Jawa. Nah, di situ. Tetapi dia ketika keliling Jawa pun bagaimanapun juga fondasi pemahaman dia tentang ilmu agama dan ilmu sosial ataupun yang lain, dia kan mendapatkan ilmu dari Tegasari. Ini saya gambarkan sebagai Ronggo Warsito yang meneruskan suluh, menebarkan suluh dari Tegasari, mewarnai di setiap pesantren yang atau guru-guru yang dia tertinggali, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang dia tinggali. Sembari dia berkiprah sebagai seorang santri dan seorang penulis yang saya gambarkan, dia menuliskan puisinya, bukan menuliskan serat sastra itu enggak, tapi saya membahasakan dengan dia menuliskan puisi. Sebenarnya waktu itu saya pengen membicarakan tentang kertas duluan, cuman karena kalau ini dibahas di buku ini akan mengganggu fokus tulisan, makanya saya hanya menulis sekilas di bagian 5 menjadi pujangga kertas Ponorogan perekam jejak. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu, mungkin sekitar 7 bulan yang lalu, saya berkesempatan dikasih tunjuk oleh Kiai Salim Al-Khosimi, keturunan dari Sunan Derajat dan Sunan Ampel, yang hari ini memegang lebih dari 500 manuskrip yang rumahnya sekarang ada di Cilacap. Beliau menemukan tulisan bahwa mulai zaman Sunan Ampel, kertas deluang yang dipakai itu adalah pemberian Majapahit, yang dimana Majapahit itu mengambil dari Ponorogo kertas deluangnya. Begitu saya baca, saya mencoba untuk melihat tempat di mana kertas deluang zaman bergolak, pujangga di ambang zaman. Ini menggambarkan bagaimana saya memposisikan Ronggo Warsito tidak hanya sebagai Ronggo Warsito yang memiliki nama kecil Bagus Burhan, tapi Ronggo Warsito sebagai orang-orang yang mau menulis dan memiliki keberanian dan kemauan. Bagaimana seharusnya seorang intelektual yang memiliki kemampuan berpikir dan mampu menuliskannya itu jangan sampai. Baik, terima kasih Bapak, ini penjelasan yang cukup mengesankan gitu kan, dari mulai filosofi kopi tadi, bagaimana didikan-didikan dari kedua orang tua maupun guru-guru Ronggo Warsito yang membentuk keimanan dan pengetahuannya gitu kan. Nah, dari para hadirin barangkali ada yang ingin bertanya ataupun memberi tanggapannya, monggo dipersilakan. Ya gitu kan, bangunan badannya. Nah, kalau
Ronggo Warsito itu kan bangunlah jiwanya gitu kan. Nah, bagaimana dengan konteks zaman saat ini Pak? Bagaimana kebanyakan orang tua yang lebih fokus terhadap pembangunan badan? Ya, alhamdulillah. Memang kalau kita bicara tentang bagaimana perlakuan orang tua maupun orang yang memiliki otoritas hari ini, itu kita tidak bisa menyamakan metodenya dengan beliau-beliau terdahulu. Kalau beliau-beliau terdahulu malah justru mengajarkan anak ataupun seseorang menjauhi kenyang dan menjauhi bantal, atau mengurangi, perbanyak yang namanya tirakat. Namun kalau kita bicara secara kacamata kesehatan, lek wong sehat biasanya pikirannya luwih api. Mana yang lebih bagus? Saya tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Cuman secara pengalaman, kalau saya pribadi lek kewareken biasanya ketika sudah kita pakai seminggu ndelok koncone HP ini luwih api. Hati kecilnya menginginkan jatuh tuku sing ibu. HP sudah pengen kendaraan. Jika motor metik ubit, ndelok kancane duwe PCE. Wih ombo ya bagasine iso nggawa akeh. Samanya dengan itu. Makanya kenapa beliau-beliau terdahulu mengajarkan tirakat, mengurangi makan dan mengurangi tidur. Bukankah di Islam juga diajarkan setiap tahun sekali 1 bulan full kita sudah puasa? Bahkan sunnah-sunnah juga ada. Ya mungkin yang membedakan antara, sehingga bawaannya waktu itu yang dipotret oleh Ronggo Warsito adalah santri itu hobinya tutur-tutur. Padahal kelakuannya belum tentu sampai ke situ sebetulnya. Kalibernya untuk tutur-tutur itu belum. Karena tiba-tiba saya juga teringat Kanjeng Nabi pernah bilang adinu nasihat. Qulna liman. Hadirnya itu tanya, liman ya Rasulullah? Nasihat lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali mu'minina amatin, kalau nggak salah itu redaksinya. Agama itu nasihat buat siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Konteks nasihat itu jadinya berarti nasihat yang dimaksud di situ itu mungkin bukan tutor-tutor gitu loh, seperti yang diurai Ronggo Warsito di Wulan Re, kira-kira gitu masalahnya. ya alhamdulillah. Dan memang di buku ini pun sempat saya gambarkan adanya konflik-konflik kecil, ya, konflik-konflik kecil di internal sesama santri. Dan ketika Ronggo Warsito sempat keliling Jawa, bagaimana di dalam konflik-konflik kecil itu Ronggo Warsito pun juga digambarkan di buku ini. Saya gambarkan dia merasa lebih pandai. Beberapa santrinya diajak debat selalu kalah, bahkan seniornya juga debat langsung kalah. Kemudian sosok Kiai Hasan Besari mendatanginya. Le, ilmu kui ora digawe padu, ilmu kui ora digawe minteri, ilmu kui ora digawe pamer, ilmu kui sejak diterima alhamdulillah, gak terima kan alhamdulillah. Sing penting sing wis mbok ucapne kuwi iling-ilingen terus lakonono. Kaya wong khotbah Jumat lho. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan kan begitu. Ngaten. Pripun? Nggih. Berarti niku Pak nggih. Napa niku sing penting niku kan sawur pitutur ngoten kan nggih. Terserah mungkin saged diatur napa mboten kan ngoten nggih. Nggih, Bapak. Tipenya tidak. Oh, Oke. ini elek ya. Percaya karo rokok digawe anu. Stimulan. Wonten stimulasi nih Pak. Monggo niku Mbak menawi wonten tanggapan? Kurang pas. Kurang pas.
Kayak orang lemparan. Jenengan Pak, wonten tanggapan Bapak niki sing tanggapan. Oh, ngoten. Pun cekap nggih. Nggih. Monggo lintune mbok menawi wonten tanggapan apa wonten pertanyaan. Monggo, Pak. Monggo ayo. Mungkin dari yang biasa meracik kopi. Saya mungkin pernah membaca luar situ hanya sisi tasawufnya aja Mas Salir. Saya lama nggak jumpa Mas Salir lek. Suwe kamu pesen kopi. Ya tentang Wiridaya Jati aja yang pernah saya baca, yang mungkin sampai bisa dikatakan sampai hatam. Kalau salah juga tentang masalah zaman edan dan sabda jati atau campuret kritik sosial. Saya di pojok kopinya itu beda sama kopinya Lava, sama kopinya kafenya Mas Adi dulu, karena mungkin kalau kopi sekarang bercampur. Kalau kopi zaman luar itu mungkin ada kopi hitam. Kalau minuman orang Arab itu zam-zam. Dari sana dia akan memunculkan imajinasi yang memunculkan spiritual. Saya kira saya setelah membaca sedikit banyak produknya Mas Salir di bukunya awal-awal. Jadi ini adalah didikan santri yang sebenarnya yang dibawa oleh kiai-kiai sepuh atau pondok-pondok salaf waktu itu, dan rata-rata ya mungkin yang pernah santri tahun 80-an, saya itu ketepatan calon dari santri tahun 80-an itu kiai-kiai sepuh itu anak perokok dan pengopi. Dia ngajar kita pun sambil merokok sambil mengopi, dengan menghayati kopi dan rokoknya dia menunjukkan inspirasi. Itu Juga soal edan. Saya pernah ke pesantren di Cilacap sana. Di pesantren namanya pesantren Ihya Ulumuddin. Salah satu busnya di sana itu pas saat itu Nuwun Sewu, banyak mereka bilang itu edan, tapi kami santri tentunya menyebutnya jandal. Nah, sekarang ini kita bicara edan. Nanti saya tanya, saya nggak pernah sama sekali membaca kecuali dari blog-blog dan mendengarkan dari teman saya, kakak kelas 1 angkatan Irfan, soal Ronggo Wasito dan seterusnya. Saya hanya membaca dari blog-blog dan dengar-dengar dari Pak Wahyu dan Irfan soal apa itu edan gitu. Dan nanti saya minta juga penjelasan dari pembicara soal edan. Dari sejarah yang saya baca, saya teliti itu, edan itu sebenarnya adalah sesuatu yang selama ini kita dikonsumsi produk dari bawaan dari kolonial. Itu gila yang diteliti secara medis, yang tadinya dalam masyarakat gila itu seperti hanya yang ketemu di Cilacap itu, bahwa Gusnya itu beberapa kali katanya mengaku kepada saya pas dia sedang janda itu, seringkali ditanya pakai dari nomornya pinten gitu. Dan itu juga terjadi pada saya ketika saya mondok di Kerapiak dulu di Yogyakarta, di perapatan pertigaan Jogokaryan. Di situ saya sering ditanya sama orang-orang di angkringan, mas pakai dari nomornya pinten gitu. Nah itu jadi kok saya ditanya begini ya. Nah, edan itu akhirnya ternyata kan masih ada hari sini itu hari apa yang kosong? Rabu itu Al-Quran. Oh iya. Kamis itu biasanya itu Jumat Pak Widi, Mas Akal dan lain-lain. Sabtu Mas Agus, Minggu Minggu bisa nanti kapan waktunya kita mulai begitu, atau Mas Amir sudah setiap minggu kesini gitu. Dipertimbangkan. Itu kan saing kan.
menurut kula ngoten lah jawabannya. Monggo. Di sini kan terbuka, nggak pernah dikunci kan di sini. Oke, kemaringan kali babar kitab masuk loh, babar sinten, nanti kita ikut-ikut gitu kan. Rikun Pak Wibi menurut jenengan. Kalau saya kan orang awam kitab, jadi justru saya tuh mau ngaji gitu loh. Kalau misalnya, tapi materinya misalnya seperti itu, barangkali saya bisa nanti nyuwun ke misalnya kitab yang sudah jelas tuh ada kitabnya tadi ya, cucunya Pangeran Sambernyowo. Itu saya bisa suwunkan gitu kan, terus dibawa ke sini lah. Yang ahli bawa kitab mungkin tapi kan kalau ini pokoknya diketuain non kayak kita diketuain mungkin mesti wonten terus sing delok iya tidak ada pokoknya mesti ada eksekusi itu kapan minggu ngajen siap Jumat malam Sabtu iya masih paling nonton atau selapan dino pisang nonton malam kan Jumat malam Sabtu nopo nonton kita nonton wingit nonton Sabtu nopo dan belum Sabtu legi nih oke legi kan manis gitu nggak wingit kan manis kan dalam satu legi tua lemu gitu itu saja Healing ya. Healing lan Mas foto itu sendiri. Aku lagi ikut memang. Aku balik Pak. Oh iya ada kok wis. Ah. Yes. Healing lan Mas. Ribut. Ini lho. Aneh terus. Meneng nek meneng. Landem bae. Ribut iki, kula kene nomor. Mari kudu gawe. Go nggih. Kilo Mas, ikone arek. Penanggap. Penanggap. Sebutan dulu nanti katakan mawon. mie kali Nih, Cing lihat. Yo mie kali. Wow, wonten profile. Sing apa versi iki jelas si iki. tua lemu Kita banget. Kita banget itu. Iya. Bingung lagi pemain ini gitu. Ki Hardi. Ya, Persia kan? Ya, itu setengah Syiah itu tadi. Kucing Jawa setengah Syiah jadi. Ayatullah. Ayatullah Popo. Oke, good. Salam. Satu nih, rawuh. mari operasi Besti steril. Kok bahasa Inggris itu? Kucingnya ya kok. Unesa, Gresik, Gresik kan ketemu di provinsi Ika